Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sadar ya, salamnya saya ambil semua. Supaya apa? Supaya lebih bahagia. Kan mengucap salam dijawab sendiri, pahalanya saya semua dong. Senyumnya udah sama belum ya? Itu kenapa foto saya jadi senyum ya? Terus diedit di pohon karet lagi kan? Kok nampaknya kayaknya bahagia banget aku pergi gitu. Hah? Pak Risnandar nggak ada senyumnya di situ. Enggak, bercanda ya. Oke, udah bahagia belum? Supaya lebih bahagia sekarang salamnya saya bahagi. Supaya nggak saya aja yang senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enakan di sini apa di atas ini ya? Coba saya tes ya di atas. Cuman kelihatan kayak ini rockstar saya. Nggak usah lah di bawah aja. Oke. Saya mau ngomong apa ya? Saya nggak konsep ini ada acara sambutan saya segala ini. Tapi beginilah, paling nggak ada 1, 2, 3, 4, 5 saya mau ngomong. Seperti biasa yang pertama terima kasih. Terima kasih kepada Allah tentu saja. Karena pagi ini kita dibangunkan. Terus Allah banyak sekali lah kasih nikmat, terutama adalah nikmat iman. Nikmat iman ini yang paling penting, terpenting, betul nggak? Logika, imanmu boleh nggak saya beli 1 miliar? Kamu ganti iman, saya kasih duit 1 miliar, boleh nggak? Nggak mau. Atau imanmu kamu ganti, saya kasih istri yang baru, boleh nggak? Nggak boleh kan? Atau tanganmu dengan iman sekarang hilang 1, atau tanganmu genep tapi kamu ganti iman, pilih mana? Pilih iman, walaupun tangannya hilang 1. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa iman inilah adalah nikmat yang paling besar. Ini terpenting dalam hidup kita. Kita lupa berterima kasih. Kemudian nikmat sehat. Setelah itu nikmat sehat. Kemudian nikmat bijaksana, nikmat bahagia dan seterusnya. Ini saya dimasuk TV ya. Luar biasa. Ini hasil karyanya teman-teman yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak DM. Di sini DM kita ada 3 Pak. Pak Andika Fresh, Pak Irfan. Pak Irfan coba tunjuk tangan. Beliau itu FMCG. Kemudian Pak Sukri, mana Pak Sukri? Oh, yang berdiri. Beliau dari Papua itu Pak. Dia non-food dia. Kemudian yang lain manajer, nggak usah nanti kalau saya absen satu-satu lama. Tapi senior kita Pak Budi yang di depan Bapak ini Pak Budi. Kemudian yang pakai topi merah itu rambutnya merah juga itu Pak sebenarnya kalau dibuka. Makanya dia pakai topi itu tuh kan merah kan. Itu namanya Pak Yanto. Ya, yang lain saya hafal nih, bukan saya nggak hafal, saya hafal semua namanya. Coba ya, itu paling ujung namanya Umi. Nah, apa? Tapi kalau saya sebutin satu-satu lama. Kemudian terima kasih yang kedua sama Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan, jika tidak ada Rasulullah, maka kita akan dikotak-kotakkan, pengkategoriannya itu masih sangat jahiliyah. Mungkin dikotakkan berdasarkan warna kulit. Pak Sukri dari Papua, kemudian Pak Ferry dari Tionghoa. Itu mungkin Pak Ferry nilainya lebih tinggi dari Pak Sukri yang dari Papua.
Atau mungkin kita dikotak-kotakkan berdasarkan harta. Tapi karena Rasulullah, saya, Pak Aris Nandar, Pak Udin, Pak Nopi ya, tahu nggak tuh? Saya ngomong apa? Nggak tahu nih, saya ulangin makanya. Karena Rasulullah, pengkotak-kotakan kita bukan karena SGM atau DM atau sales manager atau manajer yang lain atau cleaning service, tapi pengkotak-kotakannya karena berdasarkan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku adalah store GM. Betul? Alhamdulillah. Tolong doakan ya biar saya jadi mulia terus. Bukan, tapi yang paling bertakwa. Amar, mungkin kamu bisa lebih takwa dari saya hari ini. Kamu lebih mulia dari saya hari ini. Karena kamu paling bertakwa hari ini. Kamu bangun paginya jam 3. Kemudian hablum minallah, kamu sholat. Tapi sholatmu juga kamu implementasikan di sini. Justru kamu yang bikin tumpeng melayani kita semua. Yang di luar dugaan itu ternyata ada tumpeng hari ini. Luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya yang terbaik di antara kita semua adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan itu kita bisa tahu karena ajarannya Rasulullah, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terima kasih yang ketiga saya ucapkan ke teman-teman semua. Kurang lebih ya, ini adalah tahun ketiga saya bersama teman-teman semua. Dan saya kemana-mana sendiri, nggak pernah ajak teman. Kesini pun saya sendirian pada saat itu ya. Saya nggak kenal satu pun. Ada nggak yang saya kenal? Nggak ada. Tapi sekarang semuanya sudah menjadi keluarga buat saya. Dan saya pasti akan sangat merindukan teman-teman. Itu siapa yang nangis? Saya kasih hadiah nanti. Aku mau niru Ustadz Robi. Nangis bahagia apa nangis sedih dulu? Ya, saya berterima kasih karena sudah diterima di sini menjadi bagian dari keluarga besar. Dan ini justru menjadi keluarga pertama saya. Saya banyak menghabiskan waktu di sini bersama teman-teman. Banyak sekali yang kita lakukan di sini. Betul? Banyak sekali. Dan mewarnai hidup saya. Ini menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Di sini kita punya perpustakaan, betul? Kalian udah baca itu perpustakaan? Bacalah, gratis. Buku adalah jendelanya dunia. Kalau kita mau lihat dunia, baca aja dari buku. Itu ada orang baru ya, Tok ya? Yanto juga namanya tuh. Pokoknya nama Yanto ini paling unik deh namanya. Gawat ini. Ada 3 nih di sini. Belum nanti ke sebelah. Oke. Sekali lagi saya berterima kasih. Kita juga punya kafe di bandara. Pak Aris Nandar, kita di bandara juga punya bread shop. Jadi kalau nanti Bapak mau naik pesawat, ada roti, itu roti kita juga. Banyak hal-hal yang apa ya, yang sebagai hadiah gitu dari teman-teman, hasil karya kita lah. Semua berkontribusi, tentunya dengan kontribusinya masing-masing. Ada yang berkarya dengan bikin kafe begitu, ada yang berkarya dengan bikin perpustakaan, ada yang berkarya dengan macam-macam, berkarya dengan ngambil video saya begini ya kan. Banyak, semuanya berkontribusi, semua andil bagian. Dan saya sekali lagi berterima kasih karena hukumnya memang begitu. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan didekatkan dengan orang-orang baik. Ketika
ketika kita berbuat baik itu, walaupun rezekinya belum datang, insya Allah musibah menjauh. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, rezekinya justru menjauh dan musibah akan mendekat ke kita. Pertama, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya ingin minta maaf. Pasti di antara teman-teman semua, saya yang salahnya paling banyak. Dan ini tulus, dari hati yang paling dalam, saya benar-benar minta maaf kalau saya hilap. Saya nggak tahu, pada saat itu saya nggak tahu ke siapa saya harus minta maaf. Karena saya sendiri nggak sadar kalau berbuat salah. Dan ini kesempatan buat saya untuk minta maaf ke teman-teman. Tolong kalau ada salah saya atau hilap saya yang saya belum sempat minta maaf, atau saya nggak tahu kalau saya harus minta maaf ke teman-teman semua, tolong dimaafkan ya. Umi, saya dimaafkan nggak Umi? Dimaafkan, alhamdulillah. Kalau Umi yang di belakang aja yang maafin saya harap teman-teman semua ikhlas maafin. Apa itu? Oh Vira ya, iseng ya, sengaja ya, enggak bercanda. Kak, begitu juga sebaliknya. Saya sangat bangga dengan tim ini. Ini adalah tim hebat. Kalian yang hebat, bukan saya. Yang kerja kalian. Saya bangga sekali, saya senang sekali. Apapun yang kalian perbuat, saya selalu bangga. Tidak ada sedikit pun saya nggak bangga. Misalnya ada kesalahan, itu justru kesalahan saya. Karena saya pemimpinnya pada saat itu. Jadi kalian minta maaf atau enggak, sebenarnya kalau misalnya ada salah, udah saya maafkan. Dan saya nggak pernah pikirin lagi. Serius, suatu saat ketemu sama saya, nanya dia, Pak, kok Bapak bisa begitu ya? Emang kenapa Yus? Kemarin nelpon saya marah-marah gitu, tapi sekarang Bapak ngajak ngopi saya. Kok bisa ya ada orang seperti itu gitu? Memang saya nggak pernah mikirin. Ketika salah, saya kasih tahu. Cuman mungkin budayanya beda ya. Saya ngomongnya memang agak kenceng gitu. Padahal bukan maksud saya marah gitu. Saya cuma ngasih tahu bahwa jangan seperti itu. Tapi setelah itu ketika ada perbaikan, ya sudah, kita tetap keluarga. Kita adalah teman gitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, seperti biasa, minta tolong. Minta tolongnya satu, jaga iman. Ya, karena iman tadi apa, Be? Dari iman adalah yang terpenting, paling penting. Rumah penting nggak, Be? Hah? Iya, terpenting itu berarti satu. Rumah penting. Mobil penting nggak, Mel? Nggak penting. Kalau naik mobil mabuk soalnya dia. Pentingnya motor ya. Tapi sepakat ya, iman ini adalah terpenting buat siapapun. Buat Ferry, buat saya. Paling penting, ya nggak Ner? Paling penting. Neri, ini dari mana nih? Kok ada orang-orang aneh nih? Oh enggak ya, cantik-cantik kok, enggak, bukan aneh. Bercanda. Saya suka tergoda soalnya kalau lihat yang cantik-cantik gitu. Neri, mau imannya berubah, saya kasih sembako. Mau nggak? Enggak. Jadi terpenting. Kemudian ada yang penting-penting itu adalah penunjangnya. Kok Ferry jadi nggak konsen sih, Ferry? Lu lihat, gua udah gak pegang handphone loh, gua udah fokus nih. Fokus dulu, nanti ada waktunya. Penunjangnya yang terpenting ini adalah rumah, kendaraan yang baik, pekerjaan. Kalau itu goyang, maka yang terpentingnya juga akan goyang. Jadi tolong jaga imannya. Yang muslim jaga iman dengan apa? Jangan lupa terus belajar seperti kata Ustadz tadi. Ada 2 tadi syaratnya. Kemudian sholatnya juga dijaga.
Yang Kristen juga jangan lupa berdoa. Ini selama pandemi udah berdoa belum? Jangan-jangan lupa berdoa. Begitu juga yang agama lain, yang Konghucu. Imannya harus dijaga. Kemudian untuk menjaga iman ini harus berilmu. Tapi sebelum berilmu harus beradab juga. Banyak orang berilmu tapi adabnya nggak ada. Lihat sini dong, jangan lihat ke kiri terus. Nanti boleh. Kenapa? Karena kalau kita banyak orang pintar di Indonesia ini, tapi adabnya nggak ada. Kalau nggak ada, akhirnya apa? Kacau. Banyak koruptor. Koruptor itu orang pintar apa orang miskin biasanya? Pintar. Hah? Nggak ngerti, Bos. Orang banteng, orang beringin. Jadi adabnya duluan. Saya tadi misalnya kan, kok Pak Dwi sih store manajernya, padahal kan pinteran gua. Pak Dwi mengerti apa tentang profit? Ya Pak Irfan, nggak bisa begitu men. Orang kayak Pak Dwi banyak, tapi yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpinnya pada hari ini adalah saya. Setelah ini nanti afternya adalah Pak Arisnanda. Pemimpin itu adalah pilihan Allah, bukan kita yang milih. Nah itu namanya adab. Bagaimana adab kita terhadap pemimpin? Harus hormat, bukan takut ya, hormat. Kalau ngasih masukan boleh nggak? Boleh, harus, tapi ngasih masukannya juga harus pas. Tidak boleh ngasih masukannya dengan apa? Pak Andika, kasar. Contohlah bapak-bapak manajer, nggak pernah kasar sama saya. Pak Udin tuh tegas, tapi nggak pernah marahin saya. Saya marahin Pak Udin juga belum pernah. Dan saya nggak pernah marah-marah, ya kan? Saya orangnya lembut, ya kan Umi? Ketawanya kenceng banget yang ledeknya. Jadi ada adabnya. Kemudian yang dijaga, minta tolong yang dijaga yang kedua adalah pelayanan. Kita di sini harus banyak melayani. Siapapun harus kita layani. Jangan lihat umur, jangan lihat jabatan. Layani semuanya. Kasih yang terbaik. Niatkan apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kalau kita capek gitu, kita lupa, ingat, kita lakukan, kita hadiahkan apa yang kita berbuat itu untuk orang tua kita. Bagaimana orang tua kita bangga sekali melihat kita bercapek-capek dan pahalanya kita serahkan buat beliau. Allah pasti terima, Allah pasti tahu. Tanpa kita kehilangan, kata Ustadz Robi tadi, sedikit pun yang menjadi hak kita. Setuju ya? Dan yang ketiga yang saya minta tolong dijaga adalah kita harus tetap bersemangat. Kita nggak tahu masa depan, ya, sebulan lagi, setahun lagi apa yang terjadi kita nggak tahu. Jaga semangatnya, harus saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebaikan. Terima kasih, minta maaf, minta tolong. Yang ketiga, yang keempat, saya berterima kasih khususnya sama kawan-kawan paguyuban. Ini luar biasa, pengalaman sertijab yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Dalam seumur-umur saya jadi store GM, ini tahun ke-11 buat saya ya. Dari 2010 sampai 2011 ini baru pertama saya ketemu sertijab seperti ini. Sekali lagi terima kasih, semuanya saya yakin berkontribusi, tentu dengan kontribusinya masing-masing. Oh, ada Kak Titik ya di sini ya. Selamat datang Kak Titik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu manajer, kawan-kawan associate, konsultan, semuanya luar biasa. Saya berkesan sekali dengan ini. Dan insya Allah ini sudah dibalas sama Allah. Ketika kita berbuat baik, Allah pasti balas. Bahkan balasnya itu di depan, bukan nanti. Buktinya hari ini kita sehat.
ada makanan disediakan, ada minum. Minuman itu punya siapa? Lu pikir punya Transmart? Itu punya Allah. Melalui niat baik teman-teman digerakkan untuk menyediakan makanan-makanan itu. Dan yang terakhir, kalian ini hebat semua, dan saya yakin dengan datangnya Pak Risnandar menggantikan saya bagaimana sih, kata serius ini sekali lagi dia nanya saya, Bapak memang pengen pergi dari sini ya? Nggak mau saya kasih kebun ya? Nah ini takban Pak Riz, di sini itu punya tanah 1 hektar 2 hektar biasa nih anak-anak ini. Rata-rata punya tanah, punya kebun semua. Saya kasih 2 hektar dia, nggak usah pergi, kata dia. Bukan, saya bilang, ini call of duty, Yus. Jadi ini adalah perintah. Ketika ada perintah, walaupun saya seseneng apapun di sini, saya senyaman apapun di sini, ya saya mesti jalanin. Karena ladang pahala saya memang seperti itu. Kan hidup orang tuh masing-masing ya. Dan histori saya hidupnya memang nomaden, selalu berpindah. Dan alhamdulillah di sini ini memang secara histori saya tinggal paling lama di kota ini. 3 tahun. Pasti banyak sekali pengalaman yang saya dapat di kota ini. Sekali lagi, yang terakhir ini teman-teman ini hebat semua, dan saya yakin dengan sertijab hari ini serah terima jabatan. Di samping jabatan juga tanggung jawab tentunya. Jadi keselamatan dunia dan akhirat teman-teman ada di bawah kepemimpinan Bapak Risnandar, dan saya yakin beliau akan sukses memimpin teman-teman semua. Insya Allah ya, kita doakan apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa berjalan dengan baik, dengan bahagia, dengan bijaksana, dan berlangsung secara barokah insya Allah. Saya pikir itu aja. Ada lebihnya, kayaknya banyak lebih. Saya dikasih waktu berapa menit? Selama-lamanya, enak aja bayar. Ustadz aja 30 menit, masa saya selama-lamanya? Nggak bisa pulang-pulang dong saya. Ya memang gitu. Sebenarnya dari 1 September itu jabatan dan tanggung jawabnya sudah ada sama Pak Risnandar. Posisi saya adalah membantu beliau. Apa yang beliau butuhkan saya mesti servis, mesti sampaikan ke beliau. Begitu beliau menyatakan silahkan pulang Pak Dwi, baru saya ngikutin perintah beliau. Kira-kira begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.